Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Beranjak daripada statement Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, semoga Allah merahmati Khabbab. Sungguh dia masuk Islam karena murni berharap pahala. Berhijrah betul-betul karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan semasa hidupnya semua sebagai mujahid. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia. Dia tidak akan mungkin memuji seseorang kecuali memang dasarnya layak untuk dipuji. Dan inilah ciri orang beriman. Dia hanya memuji kalau orang itu layak memang dipuji dan memang ada padanya apa yang sedang disebutkan. Jadi bukan rekayasa. Maka statement inilah yang membuat teman-teman sekalian kita memulai menjawab atau menjelaskan kisah sahabat mulia Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari suku Tamim atau suku Arab yang masyhur sekali, dan tentu Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berasal dari suku ini, induknya, dan beberapa sahabat yang lain. Hanya saja sukunya pernah diserang oleh suku yang lain sehingga akhirnya Khabbab radhiyallahu anhu tertawan sebagaimana tertawannya umumnya orang-orang sukunya, dan pada saat itu dia masih anak-anak. Maka diperjualbelikanlah Khabbab ini sampai akhirnya jatuh di tangan seorang wanita di Mekah. Dan tentu wanita ini dalam keadaan kafir pada saat itu, dan Khabbab pun mengikuti agama mereka. Wanita ini diberikan julukan dengan Ummu Ammar. Pada saat itu wanita ini sebenarnya dari suku Khuza'ah yang bisa diberikan julukan Khuzaiyah. Dia membeli Khabbab dari pasar, kemudian dia melihat pada diri Khabbab ini ada kelebihan. Karena Khabbab memiliki fisik yang kekar, kelihatan kecerdasan dan kepandaian padanya, dan dia bukan umumnya seperti budak-budak yang berkulit hitam. Karena memang dasarnya dari Bani Tamim, dan Bani Tamim ini terkenal dengan kulit yang berwarna putih. Lalu wanita ini pun melihat Khabbab ini karena kecerdasannya ada, dan pada saat itu termasuk sumber pendapatan yang sangat besar di Mekah. Selain membuat patung adalah membuat pedang. Maka Ummu Ammar ini pun mengirim Khabbab untuk belajar khusus, dibiayai sama dia, sehingga akhirnya dia memiliki kemahiran dalam membuat pedang. Dan dalam waktu sekejap saja Khabbab sudah menguasai, dan Ummu Ammar mengembangkan dengan cara memberikan atau membukakan sebuah kios yang akhirnya dia bertransaksi atau menjual pedang itu sendiri. Kemudian setelah berjalannya waktu, Khabbab radhiyallahu anhu tidak terlalu banyak sibuk dengan menyembah berhala, atau dia memang pernah melakukan itu karena tradisi orang Mekah, tapi beliau selalu saja melihat dan mencari tahu tentang kebenaran-kebenaran yang ada. Sering bertanya, kalau ada seseorang yang memiliki akhlak yang baik diikutin, kalau ada seorang memiliki instruksi yang bagus diikutin, tapi dia juga tetap terikat dengan keterbudakannya. Sampai akhirnya datanglah cahaya kenabian, dan Khabbab mendengar bahwasanya keluar seseorang di Mekah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun seperti umumnya para sahabat datang dan mencari tahu. Subhanallah, tidak ada seorang pun dari orang yang niatnya ikhlas mendatangi Nabi SAW pada saat itu kecuali dapat hidayah. Kita akan masuk sekarang teman-teman sekalian ke manaqibnya. Tentu nanti kita akan bahas juga pada saat beliau meninggal, ya. Itu di umur 74 tahun. Nanti akan saya hubungkan dengan manaqib ini. Yang pertama, manaqib itu tentunya kelebihannya, fadilahnya beliau, kedudukannya dalam Islam. Beliau adalah orang ke-6 yang masuk dalam Islam, dan ini sebuah fadilah. Dan dia dianggap orang ke-6 masuk Islam tanpa keraguan. Begitu dengar langsung syahadat. Kemudian yang kedua adalah dia disiksa dan sabar dalam siksaan selama dalam hidup di Mekah, dan ini bisa dihitung tahunan. Yang ketiga, fadilahnya adalah beliau mustajab doa. Dikenal di kalangan para sahabat, Khabbab kalau berdoa diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat, dia diberikan umur yang panjang, dan dia hidup sampai di akhir kekuasaan Ali radhiyallahu anhu atau Khulafaur Rasyidin, dan dia meninggal di umur 74 tahun, serta yang mensolati dia Ali radhiyallahu anhu secara langsung, dan Ali mengeluarkan statement tadi yang saya bilang. Pada saat meninggal, Ali mengatakan semoga Allah merahmati Khabbab. Sungguh dia masuk Islam karena betul-betul berharap pahala, berhijrah karena taat kepada Allah dan Rasulnya, dan hidup sebagai seorang mujahid. Karena semua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh Khabbab, dan juga
zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, semuanya dihadiri oleh dia. Dan Khabbab termasuk orang yang menghindar dari fitnah yang terjadi di zaman Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Allah karunia dia umur yang panjang sampai 74 tahun tentunya. Kemudian juga yang kelima, dan ini poin terakhir dalam masalah fadilah beliau, masalah beliau orangnya terkenal dengan kezuhudannya. Beberapa perilaku yang menunjukkan kezuhudan Khabbab radhiyallahu anhu. Di antaranya, Khabbab pernah datang kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar mendudukkannya di tempat duduknya. Maka Umar berkata, di muka bumi ini tidak seorang pun yang paling berhak untuk duduk di sana daripada orang ini selain satu orang. Maksudnya, waktu Khabbab duduk di sebelahnya Umar, maka Umar mengatakan tidak ada orang paling layak duduk di sini kecuali orang ini dan ada satu orang lagi. Kalau satu orang itu ada, maka berarti dia lebih berhak daripada orang ini. Khabbab di sini duduk. Maka Umar bilang ada satu orang lagi, tapi kalau orang itu tidak ada, maka berarti dia yang paling berhak duduk di sebelah saya. Makna kalimat ini adalah, kalau Umar bilang kalau saya mati, yang menggantikan saya sebenarnya orang ini yang paling layak. Sampai ulama mengatakan ini termasuk fadilah khusus. Artinya Umar mau menunjuk Khabbab sebagai khalifah. Khabbab sempat berkata, siapa orang yang satu itu wahai Amir Mu'minin, yang anda anggap lebih layak daripada saya? Kata Umar, Bilal. Maka Khabbab berkata, dia tidak lebih berhak daripada aku. Di antara orang-orang musyrikin ada orang-orang di mana Allah melindungi Bilal dengan mereka. Jadi waktu Bilal dipukul oleh tuan-tuannya, oleh banyak majikannya di Mekah, maka masih ada orang-orang yang menolongnya, termasuk Abu Bakar datang menebusnya gitu. Sementara sebaliknya aku, tidak ada satupun orang yang melindungiku. Aku masih ingat pada suatu hari mereka menangkapku lalu menyalakan api dan memanggangku di atasnya. Lalu seorang laki-laki dari mereka menginjakkan kakinya di dadaku. Aku tidak melindungi diriku dari tanah, atau dia berkata panasnya bumi, kecuali dengan punggungku. Lalu Khabbab membuka punggungnya yang memutih terbakar. Itu yang disebutkan dalam At-Tabaqat karyanya Ibnu Sa'ad. Ada riwayat yang lain menjelaskan tentang perkataan pada saat itu Umar bin Khattab berkata kepada Khabbab di zaman khilafah. Jadi Umar bin Khattab ini punya tradisi teman-teman. Dia kalau sudah selesai habis sholat, sudah selesai masalah zikir sholat, beliau sering duduk lalu beliau mengatakan, beliau menunggu. Ada nggak orang yang punya kisah-kisah unik berhubungan dengan masalah keimanan? Dan banyak tentu kisah-kisah berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya, satu waktu dia pernah duduk, ada Khabbab. Lalu Umar berkata, wahai Khabbab, bisa nggak engkau ceritakan kepada kami bagaimana dulu bentuk siksaan yang ditimpakan kepadamu? Karena kami dengar dulu kamu luar biasa disiksa. Tapi Umar tidak pernah ikut-ikutan menyiksa pada saat di Mekah tentunya. Dia hanya bertanya. Maka pada saat itu Khabbab pun dalam riwayat ini dikatakan membuka bajunya dan ditemukan ada lubang yang sangat dalam, luka bakar dan lubang ke dalam itu dari sebelah tulang ekornya sisi kanan, dari leher sampai ke tulang ekor belakangnya, dibuka semua. Lubang dalam berwarna hitam, luka. Maka waktu Umar melihat dan luka itu kelihatan ya, merah dan hitam dan kemerah-merahan. Dalam arti kata sudah tidak bisa diperbaikin lagi kayak kita kalau kena luka bakar gitu kan, luka. Maka Umar menangis dan menanyakan, beberapa sahabat sempat menangis yang ada di sekitar Umar. Lalu berkata, wahai Khabbab, apa yang mereka lakukan dengan kau? Kata Khabbab, ya Amir Mu'minin, demi Allah, mereka mendatangkan batu-batu tajam yang sudah dipanaskan. Batu-batu itu sengaja ditaruh di dalam api sampai batu itu sangat panas. Lalu mereka batu-batu itu besar, ditancapkan di tanah sehingga jadi kokoh dan ujungnya yang runcing itu kelihatan. Kemudian mereka rame-rame menarik badanku, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, diletakkan di atas batu-batu tajam itu lalu diseret di atas batu-batu itu sejauh mata memandang, sehingga jadilah lubang ini di tubuhku. Ini satu hal yang luar biasa ini. Dan ini teman-teman menandakan kezuhudan seseorang. Dalam arti kata memang zuhud ini memang akhiratnya sudah mengalahkan dunianya. Apapun siksaan yang datang dia tidak pedulikan lagi. Dia tidak pedulikan lagi.